Oke, tanpa berlama-lama kita Bang akan menuju Kumis. Bang Kumis? Mana Bang Kumis? Bang Kumis. Bang Kumis. Itu fotonya warna background biru sendiri, Ji. Sapa aku Ranger Mas. Bang Kumis. Aduh, kita berseberangan. Kamu ntar kalau nongkrong langsung gue bisa ngatain. Tapi kalau di sini nggak bisa. Karena gue MU Sangking. MU Sangking ya. Cek. Sama ternyata. Apaan lo? Cek. Enggak, gua kira tuh kan dari tadi gua kan nggak bisa ngedaham, Ji. Gua kira kalau udah bisa ngedaham tuh langsung cek gitu. Nggak bisa. Oke. Tapi kita Iya. lihat dengan udah ada Akai, udah ada Marcel yang sudah di band kali ini Profesor KB, ya kan? Itu dia, Akai dan Marcel ya. Miss Dark Hero yang System. lagi panas banget. Kenapa jadi Dark System tuh tiba-tiba? Miss Dark System. Oke. Kita lihat Profesor di sini. Mereka sudah menuju ke arah Baxia. Karena Baxia Baraka hari ini memang mengerikan ya. Makanya. Dan bahkan Baxia ini mengerikan jujur ya. naik daun. Naik daun. Tapi Baxia ini biasanya naik roda. Kalau dia naik daun nanti jadinya Berat ya? Belerik. Belerik juga nggak naik daun. Belerik tumbuh daun. Nah itu. Karena Nggak dia naik daun. pohon terkokoh. Tumbuh daun, lupa cukur dia gondrong jadi. Harus banyak-banyak waxing kalau kamu daun. Makanya. Tapi Freya Profesor sudah di band. Profesor sepertinya setelah suntik vitamin lebih semangat. Where are you from, Oji? Belum. Buset. Masa ya baru pesan. Ada nanya gua tuh, Be. Where are you from, Oji? I'm from UK, United Kingdom. UK. I'm from England. Englandnya pakai I ya, England. England, I'm from England. Iya. Bang Oji, Aduh, menurut lo dan Om KB, kalau Indo lawan Kambodia bisa menang nggak? Dan berapa persen menurut lo peluang Indo juara? Untuk ngomongin menang, pasti bisa menang lawan tim siapapun. Dan kalau ngomongin juara, ingat, Indo selalu punya chance besar. Ya mungkin bisa dibilang 70%. Kenapa? Karena 30% itu balik lagi ke diri kita masing-masing, guys. Gitu. Setuju banget guys. Karena balik lagi ya, seperti yang kita tahu ya, kita udah sering banget loh hadir di pagelaran Grand Finale. Kan tim kita tuh kuat guys sebenarnya guys. Dia pikir dia yang paling kuat, merasa paling kuat dan paling kuat. Ada yang nanya tuh Ji, adanya kok China, Jepang, Korea nggak ada perwakilan dari Asia Timur lain nih? Hong Kong, China. Hong Kong China. Ini guys perwakilan nih guys. Iya guys, ini kita nggak boleh sebut Hong Kong doang, Hong Kong China ya guys ya. Harus paket lengkap ya guys ya. Ya, prediksi final Bang Oji, Profesor KB, Indo 1, sisanya aku masih belum tahu. Tadinya mau ngomong PH tapi Kamboja kuat, gimana guys? Iya. Ternyata memberikan perlawanan nih untuk Kambodia. Apakah benar-benar akan menjadi salah satu dark horse sesungguhnya untuk Kambodia? Karena kita lihat-lihat sih gameplaynya sih serem. Oke. Botak bukan sembarang botak lah, iya si botak kagak diambil. Pak itu mana kamu Pak itu? Hero split push, hero clear cepat, hero dengan jeduk-jeduk. Itu namanya tinju dibalas bakwan. Tapi ternyata mereka belum bisa ngamanin Pakuito kan? Tidak ada Pakuito di first phase. Pakuito di first phase guys. Wah, Nepal dan juga Hong Kong China ini menarik guys, karena mereka menganggap akan ada lebih banyak hero yang bagus dibandingkan dengan Pakuito. Dan itu malah Kara Yuzong sebagai prioritas lagi. Harus ditambah lagi prioritasnya. Setelah habis prioritasnya, Profesor, harus ditambah lagi. Misalnya dari Pakuito udah habis, Freddy udah habis, bisa ada prioritas yang lain ya. Harus ditambah. Harus ditambah lagi. Atlas di band. Beji, kenapa Ganjau? Ganjau nanya doang Ganjawa nih. Indo kapan? Oh, Indo nanti jam 4, oke? Suaranya Bang KB, ya KB kan emang bisa dibilang adalah salah satu orang yang
ini banget, video call sleepable banget. Suara gua nggak apa-apa, suara gua. Jadi dia kalau kalian sadar dia tuh keturunannya Chico Jericho. Serak-serak Chico basah. Jericho. Oke, Atlas, Leomord. Ini jungle-nya respect banget Be dari kanan nih di band Bukan semua Chico loh. Jericho, Ji jatuhnya Ji. Apaan? Jeko. Jatuhnya kayak lagu jedak jeduk Ciciro Ciro jadinya. Apa tuh? Ciciro Ciro, Ciciro Cicira, kayak gitu. Oh. Ada lagunya. Wow. Nah udah kembali nih suara saya. Check sound, asik. Oh enggak jungler semua Ji, mid laner juga ditutup. Terakhir ya. Terakhir sih tapi disisain apa nih? Suyo doang, disisain Suyo. Nah ini kan bisa diambil duluan Suyonya. Boleh, Ini nggak sih Be? ya ambil dulu aja. Biar Guinevere-nya dipaksa jungler kan. Let's go, HKG, yes, Hong Kong China Team ya. Dan ada yang bilang nggak tuh, Ji tambah ganteng aja, lu aja nggak lihat muka gue sekarang. Nah, iya, nggak gimana lihat. caranya bilang tambah ganteng tapi kagak ngeliat mukanya. Be, ada yang komen Be, Chico Jericho udah kayak Honda Goldwing sama Honda Beat Karbu itu Maji. Lu maksudnya Beat Karbu Be? Lah, nggak apa-apa, yang penting setara, yang penting sama-sama dari Honda. H gitu kan. Iya. Tuh loh. Oke loh, tapi kali ini dengan ada Suyo sudah diamankan langsung dengan ditutup beneran para ada pasukan dari Nepal. Kali ini one last pick karena lawan mereka harus diingat ada pohon terkokoh. Uji lihat Ji di bahunya Belerik ada daun kan? Tadi dia lagi naik daun Ji. Itu burung gak sih Be? Itu daun, bener daun. Pohon daun. Oh, mana? Pohon terkokoh. Lilia was a little girl kali ini berhasil di-pick di last pick untuk Nepal. Profesor KB draft pick kali ini KB lebih suka Nepal atau Hong Kong China? Hong Kong China. Aku juga. Hong Kong. Sudah jelas. Komposisinya lengkap. Ada efek stun. Bisa continuous team fight. Ditambah lagi ada yang namanya Guinevere. Jadi semakin GG untuk melakukan peperangan. Buat kalian semua, kalian lebih suka draftingnya Nepal atau Hong Kong China Team? Coba ramaikan di kolom komentar karena kita sebelumnya akan menuju ke dalam Land of Dawn. Are you ready guys for the Land of Dawn? Let's go. Let's go. Of Dawn. Let's go. To the land of dawn. Ya, sampai ada yang nanya juga nih. Apa? Itu abis konser berapa lagu? Ya gimana guys ya, namanya juga abis manggung ya. Manggung kita. Emang Manggung. kita keluar lagi. Manggung tuh Ji, kalau misalkan bintangnya 99 mau imo dikit lagi manggung. Nah, manggung. Habis manggung kita maku. Sekalian malu ya, biar paket Manggung- lengkap tuh. Manggung, maku sama malu. Malu, bener. Oke, kita lihat kali ini menuju ke dalam jungle. Nepal mencoba untuk bermain agak agresif ya ketika melawan para pasukan dari Hong Kong China Team. Nah, hampir yang takut Ji, suara gua habis katanya Ji. Mereka nggak tahu kalau gua metode pasrah di Maria. Oke, bisa refill kok KB, tenang. Tapi Bisa Profesor ini refill, diem Nepal doang agresif tuh. sekali loh. Oh pasti, harus agresif dong. Karena udah bawa Suyo, melawan Hong Kong China yang bawa Guinevere. Kalau kalah agresif, nanti bisa diajak perang terus-terusan. Diajak team fight terus-terusan di Turtle. Kalau misalnya ini para pasukan dari tim Nepal, mereka fokus untuk mendapatkan objektif, ini bisa dapetin kemenangan sih. Tapi kalau tim Hong Kong China melihat Nepal dan gak kelilipan nih Be, harusnya ditabrak habis sih Be. Gak kelilipan nih. Iya, karena kan disambit terus tuh sama Sam Harit. Bener sih. Haritnya juga kan lagi-lagi ya, bargain hunter. Biar dapat diskon. Biar lebih gampang untuk mendapatkan item-item yang dia mau. Yes, oke. Tapi kalau melihat adanya posisi dari tim Nepal dan juga Hong Kong China, ini kayaknya mereka bermain dengan pasif ya. Tapi 1 poin kill didapetin di atas sih, mereka udah bisa langsung bicara turtle ya. Oh, Yuchongnya juga peka banget nih. Kishore. Dia melihat potensi bahwa
Dia tidak ingin kena pick off dan dia tidak ingin asal-asalan untuk buka bush. Lihat dia lewat dalam dong. Tuh, dia lihat belakang agar aman dari Guinevere-nya CJ Wang. Oke, tapi si Jewang kali ini bakal coba di cover dengan adanya sosok dari Special Migration. Flower Floater Coin mendapatkan first blood di tangan dari para pasukan tim Nepal. Dibalikin kembali ke keadaan yang mereka tidak fokus menuju ke arah Turtle. Itu dia Naga Bonar. Berhasil bersinar, mengepakkan buntutnya, berhasil mendapatkan 2 poin kill untuk para pasukan dari tim Nepal atas Hong Kong China. Wow, Nepal benar-benar mengejutkan kita semua. Hong Kong China yang punya draft bagus, tapi eksekusinya kurang bagus. Menjadikan 2 poin kill plus turtle, 1000 gold lead langsung dipegang oleh Nepal. Dan juga melihat tadi Yuchong dengan kepekaan mapnya. Kishore, tolong Kishore tutorkan teman saya yang namanya Ina Ramadan itu agar main Yuchong tidak asal open bush. Oke, Ina Ramadan ya, gue dong kalau Ina Ramadan. Benar. Oke, balik lagi. Dengan posisi dari Nepal yang sudah mendapatkan keuntungan kali ini, harusnya mereka tinggal sabar untuk tinggal mainin snowballing ya. Apalagi mereka kan udah punya Suyo di tangan dari Mitoya. Karena Binai, ini agak lama sih untuk jadi ke arah itemnya nanti Binai. Pasti sih. Ya Binai kan harus nungguin Holy Crystal dulu ya. Baru bisa perang. Belum lagi kalau misalkan nanti di geng-geng dikit aja. Aduh. Kena delay dikit tuh. Makanya harus full last hit. Dan nanti mungkin di menit yang ke-8 dia nge-skip Feather of Heaven tapi dia jadiin Holy Crystal. Oke. Tapi ada team fight kembali. Ada pohon tergogo yang hampir dimakan oleh para pasukan dari tim Nepal. Sedang pakai Special Migration. Flat Requiem berhasil menumbangkan Mitoya. Dibalaskan kembali karena langsung ada hantaman benda tumpul. Tabrakan dari seorang Yuchong. Berhasil kali ini diberhentikan oleh para pasukan dari tim Hong Kong China Team. Dan lihat di depan sana, bahkan Kishore. Dia nggak berhasil berbuat apa-apa, Profesor. Ini Kishore juga kayaknya hanya melakukan recover aja ya. Atas trade dari Mitoya. Dan ketika Mitoya tumbang, otomatis keuntungan bergulir untuk Hong Kong China. Dan di bagian bottom lane, kita bisa lihat bahwa Qi Weisheng akan melakukan solo plating, solo push, dan hampir mendapatkan solo kill dengan tendangan Simadyun dan juga umpan baik dari siapa namanya tuh yang di Manchester City, lupa gue, umpan lambungnya bagus tuh. Siapa ya? Kevin De Bruyne. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Itu dia, Kevin De Bruyne. Burn baby burn. Beda, bukan Burn Baby. Oh bukan, kirain sama. Beda. Oke, tapi lihat tendangan si Madiun versi Hong Kong China Team. Kali ini berhasil mendapatkan kesempatan ya Profesor untuk dia bisa memenangin dari segi goldnya. Sehingga goldnya ini tidak terlalu berbeda jauh dari para pasukan Nepal dan juga Hong Kong China Team. Wah, tarik-tarikan nih goldnya nih. Cuma tetap sih, Bruno ini emang enak banget buat lawan siapapun di laning. Jadi makanya untuk Qi Weisheng ini nggak perlu diapa-apain, nggak perlu di ganking juga karena dia udah menang. Cukup farming aja. Cukup farming yang benar, awareness terhadap gold. Abis itu dia nggak ke ganking. Nanti Indian of the Day goldnya akan banyak Profesor. Akan banyak, dia akan punya banyak tabungan. Dan nanti kalau udah hari Jumat Ranger Mas, kenapa tuh hari Jumat? Dia akan cair. Amin. Tapi ternyata akan ada solo kill dari bottom lane. Hampir saja. Untungnya lihat Profesor lifesteal-nya cukup tinggi. Yang bukan lifestyle. Membuat sosok dari Qi Weisheng kali ini berhasil selamat. Dan saatnya untuk ngepoking balik ya sih. Karena udah gak ada zaman pot. Boleh sih. Qi Weisheng sudah mau berserker ya. Kalau udah berserker sih Binai harus cepat-cepat holy sih. Kalah core item nih Ji, jatuhnya Ji. Masalahnya kalau mau kalah core item, lihat apa yang dilakukan sama sosok Binai. Dia tetap berani loh ngeharas, dia tetap berani ngegigit balik air. Itu dia. Dan ini turtle yang ketiga. Woi, Guinevere-nya di atas. Apakah bakal di skip turtle-nya? Atau jangan-jangan ini adalah trap untuk Yuchong.
set trap. Surprise! Happy birthday! Nama Kekong tidak masalah bahkan instant kill. Special migration bersama dengan adanya satu Failed Requiem plus Breath Fighter dia langsung hilang. Ini adalah kesempatan untuk para pasukan dari tim Hong Kong China Team menuju ke arah Turtle sih. Jujur ya, ini gameplay dari Asia Selatan dan juga Asia Timur lumayan menarik loh. Boleh-boleh dan bahkan Mitoya! Berhasil mendapatkan steal terhadap Turtle, sedangkan Kiwai Seng harus mundur ke arah belakang dengan damage yang terlalu sakit. Dia bukan si Madiun, tapi nggak mengenai siapapun. Dan para pasukan dari tim Nepal memilih untuk mundur. Wah, itu dia ya. Dan bahkan invade jungle mungkin bisa terjadi. Apalagi walaupun menang Turtle, tapi kalah jumlah. Lihat bottom lane, dipush lagi. Mid lane juga didorong. Membuat Hong Kong China mendapatkan banyak sekali keuntungan walaupun kalah dari segi Turtle. Kalah segi Turtle. Kalah segi Turtle. Itu menjadi sangat keuntungan. Wah, Profesor 1000 loh. KB. Itu Brunonya 1000 gold. 1000 gold karena dia menang Difference. plating, menang scavenger crab, makan kepiting. Makan Kolesterol. kepiting. Wah, emang makan kepiting bisa kolesterol ya? Kolesterol dong. Iya. Iyalah. Oh, baru tahu saya. Ini lu banyak makan kepiting lo, makanya gak kalah kolesterol. Oh, gitu. Ini arenanya Karena- be, casternya ada berapa ya BTW gitu. Geser ada berapa? Coba kalian gaya foto kalau peace gitu. Nah itu, peace. Kalian akan tahu jumlah gesernya berapa teman-teman ya. Oke. Tapi lihat di sini Nepal. Blood wings. Nampaknya posisi dari Nepal udah mulai terpressure dari top lane-nya Profesor. Lihat sang naga bakal coba dipaksa. Sang Akan ke arah naga. special migration tapi Winter Winter. Crown tidak bisa Buset. menyelamatkan dari seorang CJ Chuang. Nah, para pasukan dari tim Nepal mereka terpaksa dipaksa tiba dengan Prefectors. Instant kill. Damage yang terlalu sakit berhasil mendapatkan 2 poin kill dari para pasukan dari tim Nepal. Hong Kong China Team. Kali ini mereka terpressure dan di posisi sebaliknya ada pasif turret di arah bottom lane yang berhasil didapatkan oleh seorang Bruno Fernandes. Wah, itu dia ya asis yang begitu baik. Turret didapatkan membuat Hong Kong China semakin lebih punya banyak uang dan keunggulan untuk bisa membeli item-item yang mahal. Tambah lagi split push dilakukan Mitoya. Mitoya mencoba untuk mendapatkan satu-satunya keuntungan. Apakah dibayawanin sama MY Cheung? Tapi ternyata Solo kill? Brave Fighters untuk defensif. Oke, terlalu banyak waktu yang diberikan di arah top lane dan bahkan dengan Malefic Gun ini sungguh membuat sosok dari Bruno Fernandes nanti akan bisa nendang dari jauh. Sejak kapan Roma Irama jadi caster? Nah, ya kan? Dan itu dia Profesor Special Migration yang bisa kita lihat malah menenggelamkan sosok dari Guinevere sendiri, Profesor. Itu dia ya. Improvement yang menarik nih dari Hong Kong China karena jujur ya Ranger Mas ya. Kalau kita mungkin tarik ulur ke belakang beberapa event-event skala level negara, Oke. mungkin untuk Hong Kong China nih belum sekuat sekarang. Tapi sekarang Iya, benar. improvementnya sangat jauh dan bahkan lihat di top lane. Oh, bahkan di Prefectors dan instant kill from Hong Kong China Team. Wow, Hong Kong China mendapatkan keuntungan ketika mereka ingin melakukan push bersama dengan Lord. Mereka juga ingin nge-push mid. Mereka juga ingin nge-push top lane. Oke, Untungnya masih bisa Profesor. di-defense oleh Binai. Tapi- Sementara top lane akan didorong paksa. Oke, Profesor, ini cukup berbahaya di 3 lane yang berbeda. Mereka sudah kehilangan pasif hold defense, Profesor. Oh my god, ini bencana. Gitu gak sih suaranya? Iya, ini Aduh. bencana. Sakit banget guys, jujur guys. Cuma mau gimana ya guys ya. Apapun yang kalian komentari, itu sudah dilakukan oleh Hong Kong China. Semua keuntungan didapatkan. Semua kerugian diberikan untuk Nepal. Turtle, Lord, turret, semuanya hancur. Dan tinggal ganking saja nih. Kalau mereka berani ganking para pasukan dari tim Hong Kong China Team yang harus mereka makan sepertinya udah mulai high loss pun nggak masalah, Profesor. Karena DPS-nya cukup. Kalau full ya. Kalau mereka semua ya.
Tapi kalau nggak mereka semua ya mau nggak mau ya yang bisa dimakan ya Mitoya, Binai. Biarin paksa semua skillnya keluar. Itu dia. Sementara Retribution defensif untuk mendapatkan purple buff. Daripada dicolong, daripada diambil. Karena biarin aja Prof. Masih terlalu lama juga kok mereka kalau menuju ke arah Lord. Jadi nggak masalah, yang penting purple buff-nya ada terlebih dahulu. Biar Mitoya tetap bisa dive in. Dan lihat, Mitoya berada di level 15 pertama. Dibandingkan bahkan oleh si Jewang yang sudah mendapatkan 4000 gold. Lebih unggul timnya dibandingkan tim Nepal. Kok bisa bang? Jawabannya ada di top lane. Ketika ternyata Mitoya melakukan split push. Walaupun tidak mendapatkan Lord. Tapi dia mendorong levelnya secara individual. Oke, secara individual dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Nepal, mereka harus mencoba untuk melakukan kontes terhadap Lord supaya mereka itu bisa dapetin keunggulan balik dengan posisi Mitoya yang punya Soul Server. Soul Saver Retribution. Ini akan menjadi salah satu jawaban untuk Nepal. Dengan 5000 gold, mungkin saja mereka bisa memberikan keadaan, tapi zoning pressure dari Kakak-chan membuat Hong Kong China lebih mudah untuk mendapatkan objektif. Zoning out yang luar biasa dari Kakak-chan, tapi dibalas dengan Prefectures. Verify Gaming save the day for this time. Tapi nampaknya sosok dari seorang Halas dibakar ditelan bulat-bulat oleh para pasukan tim Hong Kong China. Hong Kong China mendapatkan Lord, yes. Mendapatkan Unkit juga, yes. Keuntungan yang begitu luar biasa, sama dengan 6.000 gold. Seperti kita tahu dengan perbedaan 6.000 gold, udah ada satu item yang pasti akan menjadi pembeda dari antar carry utama. Sementara Rose Gold Meteor akan menjadi item selanjutnya untuk Qi Wai Cheng. Ini akan membuat Bruno-nya semakin lebih durable atas magic power. Dan bahkan untouchable dengan 3000 gold difference. Terlalu jauh perbandingan antara Gold Harit dan juga Bruno Fernandes. Dari Qi Wai Cheng, bahkan dari Pinai, dia akan cukup kesulitan balik lagi. Kenapa Goldnya bisa terlalu jauh sih bang? Karena tidak ada space untuk mereka mengejar, Profesor. Untuk segi farming, Harit tuh nggak punya. Udah pasti ya, susah ya. Kalau di late game juga, karena Harit susah banget. Bang, coba dipasang lihat. Satu gebokannya adalah seorang tendangan si Madiun. Mereka mundur ke arah belakang. Coba untuk adanya high ground defensif yang dimiliki oleh seorang Lilia was a little girl. Ternyata gak mampu untuk mempertahankan base dari tengah. Free hit dari seorang Bruno Hernandez. Fokus tembakan ke arah belakang, ke arah base-nya. Terlalu sakit, tidak bisa dibendung. Bahkan Naga hanya bisa keliling aja di depan sana. Mencoba untuk melakukan clear. Nampaknya gak mampu menahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Hong Kong China Team. Belum ada konsol gaming kali ini. Lihat yang dikeluarkan oleh sosok seorang Kakak-chan. Kakak-chan, gak boleh sembarangan Kakak-chan. Dia bercakit dengan Breath of Death. Berhasil mendapatkan Kisor. Di belakang sana Brave Fighters. Berhasil mendapatkan 2 point kill untuk para pasukan dari tim Nepal. Best terbuka dan sangat bebas. Dan Hong Kong China Team berhasil mewipe atau meratakan Nepal. Hong Kong China Team take the game one. Game yang sangat bersih dari Hong Kong China membuat mereka mendapatkan 1-0 atas Nepal. Ini kayaknya kita mulai dapat alasannya Ranger Mas. Kenapa Nepal benar-benar mengalami kesulitan untuk di grup D. Dan juga ditambah kenapa Hong Kong itu bisa mendapatkan poin atas teman-teman dari sebelumnya itu Hong Kong China menang dari mana nih? Menang dari Sri Lanka. Itu dia. Dan juga Hong Kong China hari kedua kemarin menang atas Pakistan. Berarti Pak Muit dikalahkan juga berarti ya sama Kakak-chan. Idola kita guys, Pak Muit guys. Ditumbang Iya. guys oleh Tumbangkan. Kakak-chan. Dan bahkan kita lihat para pasukan dari tim Hong Kong China Team bukan tanpa alasan dia mendapatkan top klasemen 1 flawless gameplay. Jadi kita bakal melihat MVP di game yang pertama jatuh kepada Hello. Yang dimana dia berada di mid lane dan dengan posisi yang sangat aman
Sementara itu, dengan Ice Queen Won, itulah yang membuat dia berada dalam keadaan yang aman karena kena slow evac semuanya. Oke, kita lihat post match terlebih dahulu. Ini dengan adanya Harit yang tidak bisa bermain dengan posisi fatal dan juga belum one by one situationnya Profesor. Itu ngebuat Kaya Zeng kali ini berhasil memenangkan laning dengan sangat jauh Profesor. Dan ditambah lagi untuk di menit 15 bisa kita lihat dengan pull yourself together. Otomatis ini jadi salah satu alasan kenapa dia bisa terus survive dan escape ke lini belakang. Oke. Dan bahkan kita lihat Profesor dengan kondisi dari 5 poin kill aja yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Nepal kali ini. Padahal mereka udah mulai buncit dari segi farmingannya ya. Udah lumayan buncit. Udah kenyang. Tapi Profesor dari tim fight-nya mereka kalah. Gitu Udah loh. pasti tim fight-nya kalah ya karena DPS-nya kurang banyak. Karena kan bisa dilihat dari Binai juga tidak bisa menghandle banyak sekali damage yang diberikan sendirian dia. Ditambah lagi kalau lawannya KY Cheng. Ini Bruno dengan Berserker Fury udah pasti akan menimbulkan true damage. Ya, itu cuma Mitoya yang buncit ya Profesor ya. Yang lainnya masih kurus ya. Jadi gemoy. Tapi bisa dibilang sayang sekali. Mitoya tetap gak bisa membuat Nepal berhasil mendapatkan kemenangan. Itu pasti ya. Dan perbedaan damage udah terlihat jelas. Beda 30.000 tapi kayak kok berasa gitu ya. Kenapa gitu ya? Iya. Iya.